Di saat sahur dibanguni, itu tarbiyahnya. Sahur sayang, sahur sayang. Umi nggak kuat. Ya udah nanti kalau nggak kuat buka, bukanya maju. Jam 9 sudah lapar, namanya umur 7 tahun. Buka jam 9. Habis itu jam 12 lapar lagi, buka lagi. Karena bulan Ramadan sudah dekat, mungkin kita bagi muqaddimah puasa kita hadirkan saat ini adalah 9 orang yang boleh berbuka puasa. Karena muqaddimah sebelumnya yang di At-Taqwa, definisi tentang puasa. Definisi puasa itu kan begini bunyinya. Menahan diri dari hal yang membatalkan puasa. Ini orang yang wajib berpuasa, kemudian dia menahan diri dari hal yang membatalkan puasa, dimulai dari terbitnya fajar shadiq waktu subuh tiba, hingga terbenamnya matahari. Itu kan definisi. Sehingga dengan definisi ini orang akan bertanya, pertama kali siapa sih orang yang wajib berpuasa? Yang harus menahan diri? Maka kita sebutkan, selain 9 orang yang akan disebutkan ini, maka dia wajib puasa. Kemudian, lalu menahan diri dari hal yang membatalkan. Lalu apa yang membatalkan puasa? Apa yang membatalkan puasa? Kemudian ya, setelah kita bahas yang membatalkan puasa, juga kita ringkas dengan sederhana 9 hal yang membatalkan puasa. Kemudian 9 orang yang tidak wajib berpuasa, agar mudah dihafal 9. Dan insya Allah buku puasa ini tidak tahu kenapa ini buku yang paling lama tapi paling tidak belum diterbitkan. Jadi buku puasa ini adalah yang paling lama kita sering hadirkan, tapi ternyata termasuk buku yang paling lambat diterbitkan. Jadi belum keluar buku puasa ini. Padahal ini adalah sebelum yang lainnya kita bahas buku puasa. Yang tidak wajib berpuasa, untuk mudah dihafal memang kita jejer. Biar mudah dihafal. Anak kecil, orang gila. Anda pahami? Biar hafal dulu. Anak kecil sama orang gila itu sama-sama akalnya nggak sempurna. Anak kecil, orang gila. Yang ketiga dan keempat, orang sakit, orang tua. Orang sakit itu kayak orang tua itu kayak orang sakit. Ya, orang sakit sama orang tua. 4 sudah hafal. Jadi keluar dari majelis harus langsung hafal. Kalau gini aja pakai mengulang-ulang ya keterlaluan. Dibikin mudah cara menghafalnya. Orang sakit sama orang tua. Kemudian yang ke 5, haid, nifas. Dapat berapa? 6. Haid, nifas. Satu pasang ya. Kemudian 7, 8, hamil, menyusui. Mirip-mirip, dekat-dekat. Ayo, kalau tidak hafal Anda keterlaluan, masuk SLB nanti. Anak kecil sama orang gila. Anak kecil sama orang gila. Orang sakit sama orang tua. Ya kan? Orang haid dan orang nifas. Orang hamil sama orang menyusui ditambah 1. Orang bepergian, sendirian, gak ada kawannya. Ya, coba. Itu yang, selain itu Anda wajib puasa. Selain itu Anda wajib puasa. Seorang muslim yang dia bukan anak kecil dan bukan gila, tidak haid, tidak nifas, ya, tidak sakit, juga tua, tidak tua, maka dia tidak haid nifas wajib berpuasa. Ya kan, kalau ditanya ini, Anda anak kecil bukan? Bukan. Sudah balik? Sudah. Gila? Enggak. Lagi sakit? Sehat kok. Tua? Masih muda begini. Misalnya, masih muda. Kemudian apa lagi? Tidak bepergian. Maka Anda wajib puasa. Maka selain daripada 9 ini, maka tidak wajib berpuasa. Kita rinci satu demi satu. Jadi belajar fikih puasa ini perlu kita ringankan juga.
Biar orang langsung tahu kalau dia itu wajib puasa atau tidak. Yang pertama adalah anak yang belum balik. Tapi ini perlu perincian lebih panjang lebar supaya tidak salah paham. Anak kecil yang belum balik. Balik itu apa sih? Dalam madhab kita Imam Syafi'i. Yang disebut balik adalah seorang anak laki-laki atau anak perempuan sudah usia 9 tahun, sudah usia 9 tahun, ya kan? Kemudian keluar mani. 9 tahun keluar mani. Usia 9 tahun keluar mani. Laki perempuan sama. Mohon maaf, masalah keluar mani ini adalah sangat pribadi, tidak perlu diceritakan, akan tapi semua akan mengerti kalau memang sudah melewati masa saat itu. Itu namanya masalah perasaan. Kalau belum keluar mani nggak akan bisa ngerti ceritakan apa itu keluar mani. Jadi keluar mani bagi anak yang usia 9 tahun, laki atau perempuan. Baik. Kemudian untuk perempuan ditambah. Keluar darah haid di usia 9 tahun. Keluar darah haid di usia 9 tahun. Ya, keluar darah haid di usia 9 tahun wanita. Jadi kalau darah haidnya di umur 7 tahun bukan haid itu. Tentunya nanti ada pembahasan ilmu haid yang kebetulan kita sudah ada buku haid juga. Haid itu ada 2 buku, 1 buku tebal, 1 buku kecil. Buku tebal itu hanya untuk disimpan saja kalau ada keganjalan, tapi yang perlu dipelajari hanya buku kecil. Kalau dihadirkan dalam satu kajian itu perlu waktu hanya 30 menit. Sudah tuntas. Jadi kita juga menghadirkan 1 buku praktis memahami haid dan nifas. Baik, bagi anak gadis usia 9 tahun keluar darah haid. Nah, kemudian setelah itu, lah ke usia 9 tahun, 10 tahun belum keluar mani, laki perempuan, belum keluar darah haid, belum dianggap balik di sini. Sampai kapan? Sampai nanti ditunggu usia 15 tahun. Kalau sudah usia 15 tahun, genap 15 tahun, maka baik dia haid atau tidak, keluar mani atau tidak, dianggap sebagai baliknya karena usia. Ya seperti itu. Maka kalau Anda masih anak-anak kecil tidak wajib berpuasa. Cuma, biarpun anak kecil itu belum wajib berpuasa, tapi orang tua harus paham. Di saat mereka sudah usia 7 tahun, Anda sudah mulai wajib mengajarinya berpuasa. Nah, mengajari berpuasa ini ada ilmunya Bapak Ibu. Seperti halnya kalau anak usia 7 tahun sudah mulai diajari sholat. Dalam hadis Nabi, muru auladakum bisolati wahum abna'u sab'in. Perintahlah anakmu untuk melakukan sholat di saat mereka umur 7 tahun. Yang diperintahkan orang tuanya. Orang tuanya wajib mengajari sholat. Tapi sang anak belum wajib sholat. Kalau Anda membiarkan anak Anda umur 7 tahun tidak sholat, Anda dosa. Biarpun sholatnya masih kadang miring sana, miring sini, nggak apa-apa, namanya belajar. Dan bacaannya masih nggak karu-karuan, namanya belajar. Termasuk bukan sholat saja, para ulama menjelaskan segala yang diwajibkan, yang mereka sudah bisa, dan menjauhi yang haram. Jadi anak kecil itu belum punya dosa. Tapi sebagai orang tua yang punya tanggung jawab atas anak tersebut, wajib kita mengajari hal-hal yang bagi orang dewasa wajib, bagi mereka belum. Ya, dia sholat. Sholat bagi anak kecil yang belum balik tidak wajib, tapi kita wajib mengajari sholat. Puasa bagi mereka belum wajib, tapi kita wajib mengajari puasa. Anak kecil nggak ada dihukumi melakukan keharaman dan sebagainya. Bukan berarti orang tuanya mengatakan, nak mumpung kamu masih kecil, kamu nyuri aja yang banyak, nanti kamu minuman keras. Nggak boleh, orang tuanya harus mengajari untuk tidak mencuri. Termasuk menutup aurat. Mulai umur 7 tahun sudah mulai diajari menutup aurat, biarpun kadang nggak kuat, panas, lepas. Sesaat dipakai, saat tidak. Namanya anak kecil. Kalau sudah ibu-ibu kayak anak kecil, ya nggak boleh dong. Anak kecil ya. Cuman sebagian ada satu orang yang mungkin katanya ustadz, ya ustadz kan macam-macam, ada yang belajar cukup, ada yang enggak.
Di sini ceritanya, kami duduk di sini. Kaget ada anaknya, pakai baju anak-anak, tapi sudah gede. Ustaz, ini anaknya. Rupanya dari pertanyaan kita sudah tahu kalau kita heran kenapa dia tidak menutup aurat. Dia menjawab, belum haid Bu ya, masih umur 10 tahun. Belum haid umur 10 tahun. Oke. Kalau belum haid memang tidak dosa. Tapi waktu dia ngomong belum 10 tahun ini, dia salah paham. Rupanya, kalau belum wajib itu berarti dia harus boleh membuka. Ya, akhirnya kita ingatkan Ustadz, betul. Memang dia belum wajib menutup aurat, tapi orang tuanya wajib, ente orang tuanya, wajib mengajarinya menutup aurat. Maka kalau seorang ibu membiarkan anaknya di usia 7 tahun, apalagi dari 10 tahun, belum menutup aurat, maka ibunya yang salah, ayahnya yang disalahkan. Harus diajari, biarpun Muhammad namanya anak kecil, kadang-kadang miring-miring, kelihatan kepalanya, kuncungnya kelihatan, ini wajar. Kuncung-kuncung, tahu kuncungin. Poninya kelihatan, anak kecil, kadang susah rambutnya. Anak kecil. Tapi orang tua harus mulai melatih, merindukan dia untuk melakukan yang demikian. Termasuk puasa. Nah, puasa ini sedikit beda. Jadi Anda kalau mengajari anak berpuasa, tidak boleh Anda menyiksa mereka dalam berpuasa. Jadi kalau kuat iya, tapi kalau tidak kuat tidak boleh dipaksa. Tapi nggak boleh Anda biarkan mulai dari pagi tidak berpuasa. Sehingga ada istilah di kampung kita, itu pastinya dulu adalah dari ulama tentunya. Di kampung kita, kampung Anda barangkali, yang kita sama-sama di negeri. Kampung kita tuh ada istilah puasa beduk. Puasa beduk. Ya. Puasa beduk itu waktu kita dung itu beduk. Jadi ada anak kecil itu diajari puasa setengah hari. Nah, ini bagi orang yang mulai belajar fikih itu mengatakan enggak ada puasa beduk. Dalam bahasa fikih tidak ada, dalam bahasa tarbiyah ada. Kalau ngajari anak jangan bahasa fikih saja, ada bahasa tarbiyah. Bahasa tarbiyah bahasa mendidik. Jadi kalau Anda membiarkan anak, sebab imsak menahan diri dari tidak makan, ini pendidikan supaya membentuk keadaan dohir seperti orang berpuasa. Di saat sahur dibanguni, itu tarbiyahnya. Sahur sayang. Umi nggak kuat. Ya udah nanti kalau nggak kuat buka. Bukanya maju. Jam 9 sudah lapar. Namanya umur 7 tahun. Buka jam 9. Habis itu jam 12 lapar lagi. Buka lagi. Yang penting nggak boleh setiap saat megang makanan ke sana kemari. Karena ini bulan mulia, bulan Ramadan. Diajari anak kita untuk muliakan Ramadan. Dan itu mulai disiplin dia. Oke lah masih umur 7 tahun, bukanya 3 kali. Jam 9 buka, 12.3, jam 4 buka, maghrib buka lagi. Namanya anak kecil. Yang nggak boleh Anda biarkan, sudah tidak bikin sahur, pagi-pagi langsung dibikin nasi goreng, wah depan. Anda tidak mendidik dia. Mohon maaf, ini penting sekali mendidik anak, agar merasakan sahur, biarpun merasa puasa, belum sempurna. Bagi dia, pendidikan puasa. Memang dalam bahasa definisi puasa nggak ada. Bahasa fikih nggak sah. Tapi hidup kita tidak hanya dengan fikih, ini ada tarbiyah, pendidikan. Nah, tanya Ustadz Fakih, ada puasa? Nggak ada. Nih. Nah, makanya Ustadz Fikih itu kalau nggak ngerti tarbiyah, ngerepoti itu nanti. Nggak sah, nggak ada puasa beduk. Iya, puasa beduk yang nggak ada bagi ibunya sama bapaknya. Kalau puasa beduk dikasih beduk. Nah ini kalau anak kecil boleh. Namanya pendidikan. Justru tidak boleh kalau mendidik itu apa? Melatih. Sehari penuh harus. Nah, dia tersiksa. Bisa jadi dia menjadi paling benci dengan puasa. Karena apa? Anak kecil lagi senang-senang yang makan. Dan dia belum bisa menahan hawa nafsunya. Bukan menahan hawa nafsu. Keinginan untuk makannya. Sehingga dia marah terus diajak berpuasa. Tapi ayo dibikin senang anak-anak untuk bisa berpuasa. Ini adalah anak kecil. Tolong anak Anda yang sudah umur 7 tahun. Sudah mulai diajak. Dia sahur. Kemudian buka bersama dengan orang tuanya. Kemudian di saat siang tidak boleh Anda bebaskan dia. Ngemil, makan es krim, jalan-jalan. Kalau ada anak kecil jalan-jalan makan es krim, itu pasti ibunya tidak pernah ngaji. Ayahnya tidak pernah ngaji. Menganggap itu biasa. Oh tidak. Harus ada kita didik. Biarpun dia belum wajib berpuasa, tapi kita wajib mengajari puasa. Itu anak kecil. Jelas ya? Kemudian yang kedua adalah orang gila. Kalau ini mah beda. Anda ajari tetap nggak bisa. Kalau orang gila ya murni nggak ada. Mau diajari bagaimana? Dia tidak paham kok. Maka orang gila, gila beneran ya, bukan gila tahta, gila harta.
Gila beneran, hilang akalnya. Jadi nggak nyambung, diajak ngomong dan sebagainya. Itu gila. Dengan bermacam-macam modelnya. Maka gila tidak wajib puasa. Dia bukan boleh, dia makan siang hari nggak dosa. Apapun nggak mau, orang gila. Maka orang gila tidak mendapatkan hukuman dia. Kalau ada orang dari kecil hidupnya gila, maka dia ahli surga yang berjalan di atas bumi karena dia tidak akan masuk neraka. Baik. Maka kalau Anda pengen siang hari, saya pengen siang hari nggak puasa, enak makan kemana-mana boleh. Tapi Anda jadi gila. Jadi gila dulu baru nanti bebas makan. Baik, gila. Jelas dua. Kita dapat dua hari ini, anak kecil dan orang gila. Coba cara menghafalnya kan mudah. Anak kecil yang belum balik sama orang gila. Nah, ini jelas. Bagi mereka adalah tidak wajib berpuasa. Kemudian yang ketiga dan keempat mudah dihafal. Orang sakit dan orang tua. Jelas ya? Hari ini menghafal dulu deh. Nanti insya Allah lanjutannya, keterangannya di pertemuan yang akan datang. Yang ketiga, empat, orang sakit dan orang tua. Sengaja kami jajar, orang sakit memang kayak orang tua itu kayak orang sakit. Jadikan satu jajar. Orang tua sama orang sakit. Kemudian yang kelima dan keenam adalah haid dan mirip-mirip. Yang ketujuh dan kedelapan adalah hamil dan menyusui. Yang kesembilan sendirian, yaitu bepergian. Harus hafal dulu nanti. Nah, nanti akan kami jelaskan pertemuan-pertemuan yang akan datang. Insya Allah. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.